Sekarang kita masuk pada content mapping, yaitu peta isi dari buku yang akan kita pelajari pada kelas 11 ini. Yaitu di sini ada dibagi atas 5 unit ya. Unit 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, di unit 1 berjudul legenda. Legenda itu adalah cerita rakyat zaman dahulu yang berkaitan dengan peristiwa atau asal-usul terjadinya suatu tempat. Itu yang disebut dengan legenda. Nah, elemen-elemen ketatabahasaannya apa saja? Yang pertama yaitu vocabulary atau tata bahasa, kosakata, yaitu mengenai dari tradisi dan bagian-bagian dari teks narasi. Jadi kalian akan mempelajari teks narasi di sini. Untuk vocabulary. Yang kedua ada grammar atau tata bahasa, yaitu mempelajari kata kerja tindakan. Kemudian tensesnya adalah past tense dan kata bentuk lampau ya, dan urutan kata-katanya. Nah, kemudian fokus keahlian yang ingin dicapai pada bab ini di bagian reading, di bagian bacaan, yaitu legenda yang memuat isu-isu atau permasalahan seputar kesadaran lingkungan. Bagian keahlian mendengarkan itu adalah legenda dalam topik pengorbanan, kepercayaan, dan kejujuran. Kemudian fokus keahlian menulis. Nah, ini bagaimana kalian membuat draft sebuah cerita, ya. Menulis sebuah cerita, tata letak cerita, ya, bagi membuat susunan cerita dan perencanaan ceritanya itu. Kemudian ada proofreading, yaitu pengoreksian. Kalian juga belajar mengoreksi tulisan yang telah dibuat draftnya, kemudian menulis, merevisi, melengkapi, dan kemudian bagaimana mempublikasikannya. Dan keahlian yang terakhir itu speaking atau berbicara. Bagaimana kalian mempresentasikan sebuah cerita dan menganalisa cerita tersebut. Itu untuk unit pertama. Bagian kedua adalah dongeng. Judulnya dongeng. Nah, elemen-elemen linguistiknya ada vocabulary-nya itu fantastic force, kekuatan yang fantastik, yang luar biasa. Grammarnya adalah frasa kata benda. Yang disebut dengan frasa adalah gabungan beberapa buah kata yang mengandung satu makna, satu arti. Jadi dua kata tapi artinya satu. Nah, di sini yang akan kita pelajari gabungan dua kata yang mempunyai arti kata benda. Jadi yang disampaikan gabungan dua kata itu artinya adalah sebuah kata benda. Dan kemudian adverb of time, keterangan waktu, tempat, dan cara. Ya, itu dia. Kemudian keahlian yang ingin dicapai yaitu di bagian reading, yaitu mendongeng, dongeng yang mencakup masalah seputar konsep diri dan kesejahteraan. Di bagian listening, pendengarkan, dongeng dalam topik kecerdikan dan tindakan benar salah. Nah, mana yang benar, mana yang salah, itu yang akan kamu pelajari dari listeningnya. Bagian writing seperti yang bab 1, bagaimana membuat draft sebuah cerita, menulis tata letak cerita dan bagaimana perencanaannya, kemudian bagaimana mengoreksi sebuah cerita, menulis, merevisi atau memperbaiki, melengkapi, dan mempublikasikannya. Nah, bagian speaking kalian akan berlatih bagaimana cara mendongeng, ya. Itu bab 2. Kemudian bab 3 itu fantasi atau hayalan. Elemen-elemen linguistiknya di bagian vocabulary adalah ketidakmungkinan atau sistem sihir, ya. Nah, bagian grammarnya adalah adjektif, ya. Adjective clause kata sifat,
ke frasa, kata sifat, dan laporan lisan. Ya. Keahliannya di bidang reading yaitu kisah fantasi dengan topik pengorbanan, sacrifice, pengorbanan, kepercayaan, dan keberanian. Di bagian mendengarkan itu kisah fantasi yang mencakup isu-isu sekitar literasi keuangan, ya. Kemudian bagian menulis, seperti bab sebelumnya, membuat draft, bagaimana membuat tata letak cerita dan perencanaan cerita, kemudian mengoreksi, menulis, merevisi, dan melengkapi, dan kemudian menerbitkannya. Di bagian speaking, berbicara, pembagian lingkar luar dan dalam sebuah cerita, dan kemudian berdiskusi. Nah, nomor bab 4 itu teks eksposisi analisis. Teks eksposisi analisis ini adalah salah satu jenis teks non-fiksi, ya. Teks eksposisi, ya. Teks eksposisi salah satu teks non-fiksi yang memuat informasi atau paparan tentang sebuah maksud dan tujuan. Nah, sementara teks eksposisi analitik ini tentunya paragraf eksposisi yang berisi pembagian permasalahan pada setiap gagasan pokok menjadi sebuah bagian-bagian yang tertentu. Itu yang dimaksud dengan teks eksposisi analitik. Kemudian linguistik elemennya, bagian vocabulary atau kosakata, mempelajari tentang kasus dan fenomena, unsur-unsur elemen eksposisi analitis. Kemudian di bidang grammar atau tata bahasa, simple present tense, ya. Kemudian proses hubungan sebab akibat, causal conjunction, proses relasional, ya, proses hubungan, kemudian causal conjunction, hubungan sebab akibat, atau nominalisasi, ya. Kemudian kata-kata emosional dan penghubung, konektif. Di bagian bacaan, ya, teks eksposisi analitis dalam topik perpustakaan dan deforestasi, ya. Kemudian listening, mendengarkan, eksposisi analitis dalam topik vaksin COVID-19. Kemudian dalam menulis, pemetaan pikiran, membuat draft, proofreading, ya, pengoreksian, menulis, merevisi, penyempurnaan, dan kemudian mempublikasikannya. Jadi ada tambahan satu, ya, mind mapping, ya. Kemudian dan terakhir ada mempresentasikan. Kalian akan belajar bagaimana mempresentasikan sebuah teks eksposisi analitis. Dan kemudian bagian bab 5, hortatory exposition text. Nah, hortatory ini adalah teks eksposisi yang berisi opini penulis tentang sebuah isu yang disertai dengan argumen-argumen yang mendukung. Jadi kalian akan mempelajari bagaimana mempertahankan argumen kamu dengan memberikan argumen-argumen yang sesuai dengan permasalahan yang sedang dibahas. Nah, linguistik elemennya di bagian vocabulary, sosial fenomena, dan teknologi. Di grammarnya, kata benda abstrak, ya, kata keterangan modal, hubungan sementara atau penghubung waktu. Di bagian reading, ya, hortatory exposition dalam topik teknologi di dalam kelas. Untuk listening, hortatory exposition yang mencakup permasalahan seputar nutrisi dan kesejahteraan. Ya, jadi argumennya tentang nutrisi dan kesejahteraan masyarakat mungkin, ya.
Kemudian menulis. Nah, di sini sama ada mind mapping, membuat draft, proofreading, ya, writing, revising, furnishing, publishing sama. Kemudian bagian speakingnya ada presentasi, mempresentasikan dan bagaimana berdiskusi yang sehat. Ya, diskusi di sini ya. Jadi saya tambahkan bagaimana berdiskusi yang sehat yang seharusnya kita laksanakan dalam sebuah percakapan sehari-hari. Jadi tidak berita hoax dan yang mengada-ada. Nah, itu bagaimana cara berdiskusi seperti itu. Nah, barangkali itu untuk dulu sampai kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.